Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semua. Bersama saya Pak Deli. Buka fakta. Semua yang terjadi di alam semesta. Bicara tentang kebaikan, tentunya setiap orang itu selalu menginginkan kebaikan. Kebanyakan itu pengennya mendapatkan kebaikan. Tetapi banyak juga orang yang tidak mau menebarkan kebaikan. Hanya pengennya mendapatkan terus. Padahal itu sesungguhnya salah ya, berbalik kepada diri kita sendiri. Kalau kita menebar kebaikan, tentunya kita akan mendapatkan kebaikan juga. Gitu. Seperti yang sebelumnya sudah saya utarakan. Gitu. Jadi apa yang terjadi dalam hidup kita itu seperti cermin. Kalau wajah kita baik, ya pastinya tentunya di dalam cermin itu tampak baik. Kalau di wajah kita buruk, ya di cermin tampak buruk. Kalau wajah kita ada oret-oretan hitam itu, kalau di cermin pasti tampak hitam juga. Gitu. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di dunia ini yang kita alami itu sebenarnya yang terjadi adalah akibat dari perbuatan, perilaku, sikap, tutur kata kita. Kalau bicara tentang rezeki itu begitu pula. Kalau kita suka menebar kebaikan dalam arti berupa harta, rezeki, uang, entah sedikit atau banyak, tentunya akan berbalik ke kita juga gitu. Jadi itu otomatis karena kan saya sudah membuktikan bahwa sebenarnya dulu mungkin saya agak pelit apa gimana perhitungan gitu. Jadi menemui kesulitan-kesulitan gitu. Apa-apa kita perhitungkan gitu. Berhitung banget ya, berhitung boleh-boleh saja. Tapi kalau kebangetan atau berlebihan itu sesungguhnya malah justru akan menyulitkan kita. Sebaliknya kalau kita selalu menebarkan kebaikan, berbagi rezeki gitu. Ada orang susah kita bantu, ada kawan perlu apa bantuan kita bantu juga gitu. Sekali-sekali atau bahkan kalaupun sering untuk meraktir teman itu bagus juga gitu. Insya Allah kita akan dapat kemudahan-kemudahan perihal rezeki juga. Kalau orang bilang katanya orang ke rezeki itu macam-macam ya kan. Ada yang rezeki dapatnya sedikit karena dia dengan menggunakan tenaganya atau setengah badan di bawah gitu ya. Ada juga yang agak dominan badan di bagian tengah gitu kan, dari dada gitu, sampai ke bawah. Dan penghasilannya agak lumayan gitu. Tapi ada juga yang penghasilannya lebih banyak lagi karena dia menggunakan banyak dominan menggunakan kepala atau kepintarannya. Yaitu betul juga. Tetapi ada yang lebih betul lagi apa sesungguhnya kepintaran juga tidak jaminan bahwa rezeki itu akan eh, sesuai gitu. Tergantung mindset atau pikiran kita tentang rezeki. Seolah-olah kita dengan kepintaran, dengan usaha kita itu pasti itu akan mendapatkan. Ya mungkin bisa, tapi dengan cara ya mungkin pontang-panting ya kan. Entah pontang-panting tenaga kita ataupun pikiran kita gitu. Berbeda kalau kita itu benar-benar menerapkan prinsip hidup lillahi ta'ala bahwa sesungguhnya kodok dan kodar itu sebenarnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung bagaimana kita melaksanakan atau mengamalkan sesuai perintah-perintahnya gitu. Ya kalau kita disuruh beramal ya kita beramal gitu. Sebenarnya hidup itu enak gitu. Ya kalau seperti kemarin saya ibaratkan kalau kita punya bak isinya air itu, kalau air di dalam bak tidak pernah kita pakai, walaupun pakai tapi sedikit-sedikit gitu, diirit-irit gitu. Mungkin beberapa hari air itu kan jumlahnya masih segitu-segitu aja, tidak berkurang enggak gitu. Bahkan tambah juga enggak karena diirit-irit. Maka dia pasti akan berlumut banyak kotoran, jentik-jentik nyamuk pasti banyak juga. Itu begitu pula seperti harta kita. Harta kita kalau tidak pernah kita keluarkan, yang mengeluarkan tapi sedikit-sedikit.
Ya berlumut juga gitu. Berlumut itu maknanya kalau harta itu bisa jadi penyakit, musibah, bala, bencana gitu. Jadi sebaiknya kalau kita punya harta walaupun sedikit kita sebenarnya berbagilah dengan kawan, kerabat gitu. Ya kalau berbagi yang utama pertama orang tua. Orang tua itu kewajiban kita. Orang tua, saudara, saudara kita yang lebih tua, gitu. Tetangga, atau siapa saja lah yang membutuhkan kita kita kasih. Kita melihat orang susah di jalan, ya kita kasih semampu kita gitu. Nggak usah nunggu balasannya, itu otomatis gitu. Kalau kita masih nunggu-nunggu balasannya berarti seperti kita anak kecil. Kalau disuruh apa-apa, pengennya dapat upah. Ya kita marzuqillah aja, billahi ta'ala, ikhlas. Tanpa kita berharap-harap, tanpa kita nunggu-nunggu, pasti akan ada balasannya itu. Itu sudah istilahnya hukum alam lah. Kalau bahasa agama itu sunatullah. Kita baik maka kita akan mendapatkan baik juga. Kita suka sedekah pasti rezeki akan lancar dan lebih deras begitu ya. Jadi kita nggak usah khawatir kalau kita ngeluarin duit buat sedekah, buat bantu orang itu akan berubah. Oh tidak. Matematika Tuhan itu berbeda dengan matematika manusia. Kalau kita mengeluarkan satu amal, Allah itu akan menggantinya lebih berlipat ganda. Tidak hanya 10, bahkan banyak. Saya sudah membuktikan. Jadi pengalaman-pengalaman yang saya alami ini, itu fakta itu ya. Jadi di sini nih saya sebenarnya hanya menyampaikan tentang pengalaman saya tentang fadilah atau manfaatnya sedekah. Jadi tidak hanya kita membawa misi bahwa kita menjadi umat yang baik, tetapi sesungguhnya itu akan berbalik pada diri kita. Sebenarnya hidup itu enak. Kalau kita suka berbagi, iya kita insya Allah yang memelihara kita itu akan memikirkan kita juga akan mencukupi kita gitu. Saya sih bukan ahli agama ya, tetapi kalau mendengarkan atau membaca tentang makna atau tafsir Al-Quran itu sesungguhnya dapat kita pahami. Manusia itu hanyalah seperti apa ya? Semua itu sudah sesuai dengan kodrat dan kodratnya Tuhan atau Allah. Tetapi Allah sendiri bilang bahwa apa yang kita pikirkan itulah takdirnya Allah. Gitu. Allah berfirman, pikiranmu adalah aku. Jadi kalau kita memikirkan yang bagus, tentu Allah akan memberikan yang bagus. Kalau kita pikirannya khawatir, ya tentu yang kita khawatirkan itu akan terjadi. Orang banyak sekali bilang, wah orang cukup, banyak butuh, susah ini itu. Ya itu akan terjadi benar susah. Maka kita hendaklah mindset kita, pikiran kita yang bagus-bagus saja, yang enak-enak saja kita. Nggak usah terlalu susah. Kalau mau nggak usah curhat-curhat lah gitu di status itu kadang orang suka curhat gitu. Curhat tentang wah ini banyak utang, belum nyicil, belum ini. Memang kalau udah kita bikin status seperti itu, terus ada yang datang belain bayar kan ya enggak juga. Itu malah menunjukkan keluh kesah itu tanda kita tidak bersyukur kepada Tuhan, tidak bersyukur kepada Allah itu. Ada yang bilang, Pak saya selalu bersyukur. Terus dengan apa? Alhamdulillah, ya betul itu alhamdulillah ucapan syukur. Itu hanya lisannya. Tetapi hati, pikiran, jiwa kita itu belum bersyukur. Kenapa? Karena kita belum ikhlas. Kalau orang Jawa bilang itu orang neriman, harusnya neriman. Nerimo ing pandum. Jadi menerima apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita syukuri. Gitu. Kalau ingin kita hidup tenang itu ya sebaiknya kita syukuri apa yang kita dapatkan gitu. Tapi bukan berarti menerima ing panggung itu terus kita berpasrah aja, tidak berusaha. Tetap kita harus berusaha. Karena kewajiban manusia itu kan pertama itu berdoa ya. Jangan berusaha dulu, salah itu. Berdoa, berdoa, berusaha, kemudian tawakal gitu. Karena apa-apa kita kan pasti baca Bismillahirrahmanirrahim. Mau naik angkot, Bismillahirrahmanirrahim. Mau pergi, Bismillahirrahmanirrahim. Kan berarti berdoa dulu. Jangan berusaha dulu, bukan salah. Harusnya berdoa dulu, berusaha baru tawakal. Kalau tawakal itu
Untuk apa? Supaya ketika apa yang kita usahakan itu tidak berhasil, kita tetap berlaku sabar. Meyakini bahwa sesungguhnya itu Allah itu akan memberikan yang lebih baik daripada yang kita inginkan sekarang ini. Gitu. Jangan berprasangka buruk sama Allah. Gitu. Apa yang kita prasangkakan itulah takdirnya Allah. Maka sebaiknya kita berprasangka yang baik-baik saja. Bicara tentang pengalaman-pengalaman tentang apa kerezekian gitu ya atau keajaiban rezeki itu banyak. Kalau kemarin saya cerita itu sedekah sama orang eh, tunanetra ya, ibu-ibu gitu ya. Tunanetra saya kasih sedekah 30.000. Tapi dalam waktu 7 hari. Kalau dihitung itu saya sebenarnya tidak menyangka juga gitu. Terus tak ingat-ingat, oh 7 hari setelah itu saya mendapatkan uang 3 juta. Berarti 100 kali lipat. Dulu pernah, sebelum itu juga saya tuh pernah mengalami ini. Istilahnya itu adalah orang atau kawan lah begitu ya. Saya tidak mau nyebut nama. Pokoknya adalah eh, uangnya dibawa lari lah sama dia. Ya cuman nggak banyak, cuman 1,2 juta gitu ya. Ini pengalaman nih. Semoga pengalaman ini sharing saya ini bisa dapat dipahami dan juga eh, diikuti sebagai pemahaman atau pengalaman pengalaman yang baik ya untuk kita semua gitu. Jadi saya uangnya itu dibawa lari atau digelapkan atau ditipu atau diapain lah judulnya 1,2. Tapi apa yang terjadi? Selang 1 bulan, saya itu mulai mendapatkan uang setelah 1 bulan itu mendapatkan uang dalam beberapa waktu 2 sampai hampir sebulan kemudiannya itu dikumpulin itu mencapai 120 juta lebih bahkan. Berarti itu berapa kali lipatnya? Ini fakta, saya tidak bohong demi Allah demi Rasulullah. Berarti 100 kali lipatnya lagi. Bukan hanya 10 kali lipat gitu. Kalau ada yang nggak selama 10 kali lipat ya itu betul. Tapi ternyata kalau kita nggak pikirin apa yang kita udah ditipu orang atau hilang itu akan baliknya 100 kali bahkan bisa lebih gitu. Karena banyak sekali di luar itu juga saya dapat kemudahan-kemudahan di luar itu. Bukan berupa uang tapi berupa yang lain gitu. Itu contohnya gitu. Jadi kalau contohnya gini, kalau kita ikhlas dengan apa yang sudah terjadi gitu, Allah itu akan membalasnya itu dengan berbagai macam bentuk. Bisa uang, bisa juga mungkin ada bos ngajak kita makan yang enak, atau bos ngajak kita jalan-jalan kemana gitu. Dulu saya tidak menyangka kalau saya itu bisa ke luar negeri berkali-kali gitu, tanpa biaya sendiri. Ada yang membiayai gitu. Dan itu juga mengherankan juga bagi saya gitu. Yang dulu saya tidak membayangkan saya itu bakal bisa kemana ke Singapura, ke Malaysia, ke Bangkok, atau Thailand, Korea, China, Turki, bahkan umroh juga saya jalanin juga kayaknya kok bisa ya gampang gitu. Ya, dan bahkan orang kalau melihat saya, wah hebat banget ya Pak. Hebat kayaknya hebat padahal bagi saya biasa aja karena saya juga tidak tidak mengeluarkan biaya gitu kok bisa juga gitu saya juga heran gitu. Saya juga heran. Apakah ini kebaikan-kebaikan yang dulu pernah saya jalani atau enggak? Wallahu alam. Tapi yang jelas semua kebaikan yang kita laksanakan dari dulu sampai sekarang itu tentunya pasti saya yakin itu pasti Allah atau Tuhan akan membalasnya itu dalam bentuk apapun. Seminim-minimnya itu kita bebas dari bala, bencana, musibah, penyakit dan sebagainya. Keluarga kita senang, tentram, anak-anak kita juga riang, gembira, tanpa ada masalah anak kita jadi anak-anak yang baik, tidak terkena apa-apa aja yang hal-hal yang buruk itu, urut dan sebagainya. Itu berkah dari Allah SWT atas apa yang sudah kebaikan-kebaikan yang sudah kita amalkan gitu. Jadi saya kira itu untuk hari ini yang pengalaman yang saya share ke kawan-kawan semua, Bapak Ibu mungkin juga di rumah mendengarkan, mungkin bisa juga diterapkan atau diamalkan. Kalau ada yang baik ya bisa diambil atau diikuti dan dilaksanakan. Kalau ada yang kurang eh, baik, ya jangan dipakai juga. Tapi insya Allah apa yang saya sampaikan ini semua adalah pengalaman-pengalaman saya yang sudah saya alami dan sudah saya rasakan gitu. Jadi bukan saya mengurangi cerita yang bukan tapi ini benar-benar pure pengalaman saya pribadi sehingga saya sampaikan agar kawan-kawan semua bisa ikut
mengamalkan dan merasakan faidah-faidahnya amalan atau kebaikan-kebaikan yang sudah kita eh, apa curahkan kepada kawan kita semua alam semesta ini. Tidak hanya kepada manusia, semuanya kepada binatang begitu. Ya ini cerita tentang binatang nih. Ada dulu pernah ada suka ada di rumah saya itu ada kucing datang gitu. Meong 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 gitu. Ini kayaknya lapar. Terus saya kasih ikan asin. Tapi kalau ikan asin yang di pasang udah kering itu dia nggak doyan gitu. Ditinggal. Terus coba saya kasih itu ikan apa ya? Kalau di Jawa itu namanya ikan pindang yang masih bau amis itu, yang ikan di apa namanya dikukus atau diapain itu ya, kalau di tempat di nelayan itu. Itu kasih ikan itu yang masih bau. Dimakan sama dia habis gitu. Dikasih campur nasi nggak mau. Tapi akhirnya terus saya nyuruh istri saya suruh beli. Coba beli aja 2 biji, besok dikasih lagi. Akhirnya jadi kayak langganan tuh si kucing itu. Ya, istri saya bilang, wah kucingnya kayak enakan. Ya nggak apa-apa, mungkin dia kelaparan. Itu punya orang itu. Ya biarin, mungkin itu memang dia ya nggak tahu. Saya pengen aja ngasih itu, saya kasih kasih. Itu salah satunya. Jadi kita jangan mikirin itu apa kalau kita ngasih ngasih aja. Tapi kalau misalnya kita tidak ngasih makan kucing itu ya udah biarin, jangan kita usir, jangan kita apa ya sakitin gitu ya. Ya syukur kalau kita kasih. Kalau ada kucing datang atau binatang yang sekiranya, terutama kayak kucing itu ya, meong 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 seperti dia itu ngobrol minta makan itu ya. Ya sebaiknya kita kasih makan. Yang dia mau tuh apa gitu. Jadi itu adalah kebaikan-kebaikan yang kita apa namanya yang kita amalkan, kita berikan buat semua alam semesta gitu ya. Enggak cuma binatang, pohon juga gitu. Ya kita melihat pohon kering ya, jangan nunggu hujan ya. Kalau pas hujan, kalau nggak hujan ya kita siram. Ya jangan sayang, kok sayang apa airnya diirit-irit ya, enggak boleh disiram. Ya tetap kita siram itu supaya pohon itu hidup gitu. Mereka berdoa sesungguhnya itu alam itu. Bukan manusia, jangan kita pikir manusia saja yang pikir sama Tuhan. Pohon, binatang semua itu pikir dengan cara mereka masing-masing. Bukan berarti terus pohon itu pikir kayak kita baca takbir apa teriak-teriak, bukan. Tapi dengan cara dia gitu. Salah satunya kalau hutan itu tidak gundul, masih utuh gitu. Zikir dia, doa dia supaya melindungi masyarakat. Air itu dia simpan gitu, manfaat buat orang. Itu amalan-amalan dari apa namanya alam semesta seperti itu. Menyimpan air hutan itu di gunung juga gitu. Tapi kalau pohon itu yang dia itu sesungguhnya punya amal banyak buat manusia, buat kemaslahatan umat, dipotong ditebang, ya tidak ada lagi yang membantu kita buat apa cadangan air, jadi longsor banjir seperti yang terjadi kemarin di Sumatera di mana-mana itu kan. Itu sebenarnya bukan siapa-siapa, itu karena perbuatan manusia. Kalau bilang Tuhan murka, tidak ada Tuhan murka. Memang udah hidup itu sudah ada setelan, sudah ada sistem itu. Tergantung bagaimana manusia yang mana yang dipencet itulah yang akan terjadi. Jadi ini untuk penutup, hendaklah kita selalu menebarkan kebaikan untuk umat manusia, untuk alam semesta gitu. Jadi ayat yang selalu saya ingat-ingat itu tadi, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Jadi jadilah kamu sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Itu yang saya pegang. Kalau kita punya manfaat buat orang lain, insya Allah kita dapatkan manfaat dari orang lain juga, dari siapapun gitu. Tidak harus dari yang pernah kita bantu, tapi dari yang lain gitu. Jadi alhamdulillah saya sudah tidak hanya mengamalkan, tapi bisa menikmati gitu dari apa yang sudah saya amalkan gitu, menikmati gitu. Sekarang tinggal menikmatinya gitu. Memang butuh waktu juga ya untuk istiqomah gitu kan. Ya kita sebenarnya juga harus berdoa. Tidak hanya kita berdoa minta-minta, tapi kita bisa berdoa istiqomah supaya kita itu selalu dan selalu bisa menebarkan kebaikan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.